hebat. Di sini dua narasumber kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai dunia pendidikan, masalah manfaat dan implikasinya. Bagaimana pembahasannya? Mungkin langsung saja kita lempar kepada narasumber kita untuk menjelaskan. Kepada narasumber kami persilahkan. Oke, di sini saya menjadi narasumber pertama. Langsung saja. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam mewujudkan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Antara pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan yang pembelajaran bermakna dengan pengajaran yang tepat. Sebaliknya, pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak bermakna dengan pengajaran yang tidak tepat. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan demikian, semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, silakan. Baik, terima kasih pemateri pertama atas penjelasannya mengenai manfaat dunia pendidikan. Mungkin saja kita langsung menuju pemateri kita yang kedua kepada narasumber kita. Kami persilahkan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang implikasi filsafat di dalam dunia pendidikan. Implikasi filsafat dalam dunia pendidikan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pendidikan adalah proses berkelanjutan. Filsafat mengajarkan bahwa manusia selalu belajar sepanjang hidupnya dan bahwa pendidikan harus menjadi proses berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan kemampuan untuk belajar sendiri dalam diri seseorang sehingga ia dapat terus belajar sepanjang hidupnya. Yang kedua, pendidikan adalah untuk mencapai kebijaksanaan. Filsafat menganggap pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan kehidupan dan membantu mereka mencapai kebijaksanaan. Poin ketiga, pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi manusia. Filsafat mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik dan pendidikan harus membantu mereka mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu, pendidikan harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, pendidikan adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk masyarakat. Filsafat juga mengajarkan bahwa pendidikan harus mempersiapkan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus membantu seseorang memahami nilai-nilai dan norma-norma sosial yang diterima. Selanjutnya, pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Filsafat mengajarkan bahwa pendidikan harus membantu seseorang mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, pendidikan harus membantu seseorang menemukan makna dan tujuan dalam hidupnya. Dalam kesimpulannya, filsafat memiliki implikasi yang penting dalam pendidikan dengan menekankan pada pendidikan yang berkelanjutan, pengembangan potensi manusia, persiapan untuk bermasyarakat, pencapaian kebijaksanaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pemahaman filosofis tentang pendidikan dapat membantu dan merancang pendidikan yang efektif dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, terima kasih narasumber atas beberapa penjelasan mengenai dunia pendidikan, manfaat dan implikasinya. Mungkin saat ini kita akan bahas apa sih kira-kira masalah yang ada dalam dunia pendidikan mengenai filsafat, manfaat, dan segala macam. Baik, di sini kita akan membahas suatu permasalahan yang masih hangat ditemani dengan dua narasumber kita. Tiga dong. Tiga kan? Oke. Kan bisa beropini. Oke. Jadi
tiga narasumber nih ya. Ya. Di sini topik permasalahan, topik pembahasan dunia pendidikan. Mungkin mulai dari pengalaman Bang Alam nih. Gimana sih penilaian Bang Alam selama 15 tahun mengenyam barang pendidikan? Berapa? Gimana sih? 6 tahun? 15 tahun. 15 tahun dari SD. Oh, dari SD-nya. SMP, Oh. SMA. Kira-kira problem-problemnya apa sih? Problem Yang nggak dari- pas dengan wawasan sekarang kan sudah masuk dunia kuliah nih. Menanggapi dari pendidikan yang sudah dikenyam 15 tahun itu nggak efektifnya itu gimana sih sebelum kita membahas lebih jauh? Kalau aku ya, yang kurang efektifnya tuh dari biasanya kan terjadi di sekolah-sekolah kan pembulian ya. Itu tuh kayak sangat betul ngaruh terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau pembulian tuh bisa ngaruh ke mental. Terus kalau mental kita udah hancur, kita bakal nggak mau lagi berpendidikan. Ya, kayak contohnya, contoh nih ya, kamu ini lah malas betul belajar tuh terkena itu ya. Iya, mental kayak malas banget rasanya itu karena pembulian itu selama 15 tahun sih itu sih saya pikir. Contohnya mas anunya lah, gimana sih pembuliannya? Contohnya aja. Contohnya ya yang paling kecilnya lah. Yang kecil. Kalau dulu pas SD ya, kalau SD kan dulu masih zaman-zaman ngolok-ngolok bapak ya. Ya. Nggak tahu lah kalau Ya, ngolok ya. kan. itu memang ya itu pertama saya kan setelah diolokin bapak tuh kayak rasa biasa aja sih. Cuman lama-lama kok makin rasanya tuh baper gitu loh, bawa perasaan gih, kalau bapak ya bapakku yang lahir bapakku yang menciptakan apa jadi manusia kayak gini kok aduh kolok sih. Itu sih saya pikir. Tapi pas sudah SMP udah nggak lagi sih ngolok-ngolok bapak. Cuman ya pembuliannya lebih keras lagi jadi ngolok-ngolok bapak sih. Jadi salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan yang menurut Bang Alam nih pembulian ya. Itu sewaktu SD. SD. Nah, itu SD tuh, gimana kalau MTS nih? Kira-kira ada nggak sih yang nggak pas? Mulai dari temen atau guru atau internal lainnya? Kalau SMP kan kita masih umur-umur yang masih pengen main-main terus kan. Ya. Mungkin kalau mandang guru tuh nggak terlalu kita seriuskan. Mungkin yang masalah pembulian terhadap teman di asrama, program-programnya, kekerasan terhadap pengasuh kan biasanya kalau kita ada melanggar kan, dulu kan pas saya SMP itu kan dihukum tendang kepala saya, dipukul pakai pipa di tangan. Padahal kan waktu itu dia menceritakan, waktu itu ada di asrama kehilangan kunci asrama. Terus tuh pengasuh ngumpulin kita di depan asrama. Dia bawa pipa yang kecil itu, pipa air, sama bawa ranting. Katanya, siapa yang mau ngaku di sini yang ngambil kunci? Atau asrama nggak ada yang mengaku kan karena memang nggak ada yang mengambil kunci. Saya itu hampir 3 ya katanya. Yang nggak ada ngaku, pasang tangan kayak gini. Nggak ada ngaku, pasang kan. Semuanya siap tangannya begini. Ambil pipa, pukul. Ditanya lagi selesai kan, pukul. Tanya lagi, siapa yang ngambil kunci? Nggak ada yang mengaku, pakai ranting. Ternyata setelah masalah itu udah kelar nih, tapi masih kuncinya tuh udah masih hilang, tetap hilang. Setelah itu dicari tahu ternyata kuncinya tergeletak di bawah lemari. Nah itu tuh kayak kekerasannya terlalu fatal banget lah. Kenapa sih nggak harus cari tahu dulu tanpa harus menuduhkan santri gitu? Itu sih kekerasan yang paling. Jadi gimana menurut Alam? Itu kesalahan dari keteledoran atau gimana? Atau kesalahan santri yang kalau dalam tanda kutip mungkin menurut yang pelaku itu, yang korban itu, ini nih santri mungkin yang ngambil gitu, atau keteledoran gimana? Mungkin pengasuhnya terlalu mungkin terlalu menuduh santri lah. Kalau pikiran itu santri terus yang ngambil terus yang salah. Malah kan seharusnya kita harus sadar diri dulu ya kan. Ya. Masih harus cari tahu dulu, nggak perlu lah sampai dulu orangnya. Itu sih terlalu dulu tuh. Kalau pesantren pengasuhnya terlalu keras. Tapi kalau sekarang nggak tahu juga sih. Gimana sih? Ya mungkin itu ya. Jadi kekerasan
ini satu problem ya di mana-mana. Aku rasa itu satu problem ya Bang Barang. Benar-benar. Mungkin nggak cuma di tempatnya Bang Alam ya. Coba tempatnya Bang Barang kayak apa sistemnya nih? Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai pendidikan yang ada di bangku sekolah di Bang Barang. Gimana Oke. Bang? Sewaktu saya SD sih seperti SD biasanya ya. Kita menggambar di kelas 1 SD, membaca, menghitung sampai kelas 3 SD. Tapi ada nih kenakalan satu. Kenakalan di SD. Saya nakal SD dulu. Di Nyolong. kelas enggak, saya enggak, alhamdulillah enggak pernah nyolong. Selama saya berpendidikan, betul. Jadi di saat SD saya sangat belajar. Saya sangat belajar dalam satu kasus ini, yaitu pentingnya menghargai seseorang, pentingnya menghargai anak yang kekurangan gitu. Iya Pak. Ya, kayak kurang. mohon maaf, kayak Asik ya. autis. Oh, iya. autisme. Itu saya pernah menjadi pelaku di saat di bangku kelas 5 SD ini. Bukan jadikan contoh ya teman-teman, cuma jadikan pembelajaran yang berarti. Memang dia. Kayak seperti stop bullying, stop mengolok-olok, menghargai sesama manusia yang punya kurang gitu. Jadi di saat kelas 5 SD saya pernah membuli seorang anak yang autisme. Jadi di saat itu mungkin si anak ini down mental dia saat saya bully, dan saya dilaporkan ke BK waktu SD, dan saya menghadaplah bersama ibu saya di BK itu. Di situ saya sangat belajar, saya sangat terbuka saat waktu SD itu saya bukan diceramain, diingatkan kepada sama guru BK bahwasannya kita tidak boleh saling mengolok-olok. Kita ini manusia, kita ini ciptaan Tuhan. Jika seandainya kamu mengolok manusia tersebut, sama aja kamu mengolok Tuhan. Jadi dari situ saya sangat tertampar ini. Saya sedih dan saya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan yang saya olok dan orang tuanya. Itu. Jadi teman-teman tidak boleh adanya bullying, mengolok-olok, itu tidak boleh. Karena itu sangat fatal. Fatal maksudnya itu kita nggak tahu nih yang kita olok ini baper nggak nih, yang kata saudara Alam bilang kayak ih kamu nih jelek lah, contoh pasti takutnya kan saudara Alam nih baper. Jadi nggak boleh, kita harus menghargai perasaan orang lain dalam bertutur kata, walaupun itu teman dekat betul. Kalau menurut saya, kalau teman dekat betul pasti ada bertutur pasti. kata, tapi kan nggak apa-apa kan karena teman dekat, kemungkinan. Itu waktu SD saya. Waktu MTS, kalau saya bilang bukan sistem sih, kalau saya bilang pendidikan saya tuh seru sih yang di MTS, sangat seru. Seru ya. Seru. Yang seru itu apa ya? Kalau misalkan kita bergotong royong, kalau kita tidak berbahasa, kan saya dulu kan 3 tahun di pondok pesantren. Biasanya kalau seru-seru itu kan kayak ngelanggar. Ya. Itu biasanya seru sih. Itu sangat seru Iya. sih melanggar itu. Ini bukan jadikan contoh, cuman itu Pengalaman. pengalaman kita sih. Iya. Kita dulu tuh saya MTS 3 tahun. Ya emang 3 tahun. Yang 3 tahun, Ya, 3 tahun. Jadi 2 tahunnya itu saya di pondok kemodernan, kayak misalkan seminggu harus berbahasa gitu. Tahu? Yang seminggu kita harus Iya, berbahasa tahu, Indonesia. tahu. Seminggu saya berbahasa Inggris, Kayak di bahasa Arab. dokter kan. Ya, itu. Jadi saya tuh pernah melanggar itu, saya nggak tahu rupanya dalam pondok itu ada mata-mata gitu. Saya keceplosan, ada satu kata kayak aku mau makan. Saya keceplosan, seharusnya saya harus memakai bahasa Inggris kayak I want to eat gitu. Saya keceplosan, aku mau makan nih sama teman. Rupanya teman saya ini mata-mata juga. Walah. Itu jadi saya kurang tahu kan. Dijelaskan lah sama kalau pengurus saya di situ tuh kelas 6 MA. Pengurus misalkan kayak OSIS lah, OSISnya sekolah, kelas 6 MA. Jadi saya menjalani itu dan saya dihukum. Dihukumnya tuh ya berbentuk kekerasan. Mungkin dalam tanda kutip kekerasan itu bisa membangun kedisiplinan yang berarti, kamu kalau melanggar lagi, kamu saya hukum nih. Tapi sadar nggak sih kalau kekerasan ini bisa merubah pola pikir? Tidak. Sadar nggak sih kalian kalau Kok bisa? teman-teman kalian itu tuh
nakal saat masa-masa MTS. Dia mulai pergaulan bebas, bahkan mulai merokok, itu MTS. Sadar nggak sih pola pikir lingkungan kekerasan ini bisa merubah suatu sistem pemikiran kita tuh menjadi down, menjadi lebih Iya, bebas, kalau itu lebih iya. bebas, lebih tekanan. Itu kan merubah sistem pikiran nih. Mungkin bahkan ada yang karena saking bulinya itu mau bunuh diri. Ya, Ya, itu sangat ada. Seperti kayak di pondok saya dulu di waktu saya kelas 2 MTS, itu teman-teman saya sering kabur di pondok itu karena ya tidak betah dengan pembelajaran, karena ya tanda kutip malas lah, tanda kutip malas. Yang mereka hindari itu hukuman sih, yang mereka hindari hukuman seperti, ih kamu hukumannya nih nggak berbahasa dalam pondoknya lah, berbahasa Arab sama bahasa Inggris, jadi kamu dihukum kayak sistem kekerasan gitu. Itu memungkinkan santri lah untuk tidak betah di dalam pondok itu saat pengalaman saya saat 2 tahun itu yang di pondok modern. Nah, itu versinya Bang Barak nih ya, hukumannya. Timbul pertanyaan baru nih. Sebenarnya penting nggak sih hukuman? Karena terkait pola pikir itu dipengaruhi oleh hukuman. Hukuman ini sebenarnya penting nih nggak sih dalam dunia pendidikan? Bang Alam gimana Bang Alam? Hukuman penting nggak sih kira-kira? Ini kalau saya itu sangat penting, tapi dengan tanda kutip sesuai kemampuan dia. Nah, ini nih yang ada di Indonesia ini perlu diselesaikan. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menghukum lewat kapasitas. Kayak pernah dengar nggak ceritanya ospek itu sampai meninggal? Iya. Itu kan suatu sistem kekerasan di dalam dunia pendidikan. Padahal kita lihat pendidikan, kita lihat sekolah ini kan biar lebih luas wawasannya, bisa memikirkan hal yang lebih baik dari sebelumnya, ya loh. Iya, betul. Tapi dalam situ kita kena kekerasan. Bang Alam gimana nih Bang? ya setuju sih dengan tadi apa? Kalau kekerasan itu bisa apa tadi hukuman tadi kan kalau menurut saya bisa jadi patokan lah, kayak misalnya kita membuat peraturan terus ada hukuman bisa jadi patokan supaya kita tuh bisa menjadi disiplin gitu dengan peraturan itu. Hanya saja Ya hukumannya itu ya nggak harus sesuai dengan Kapasitas itu kita. sendiri, kemampuan kita sendiri. Kan kebanyakan manusia kan di sini manusia itu berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu nih dia maunya seberapa. Ya. Ini ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Orang itu harus tahu gitu. Ya sih. Potensi. Kalau menurut sudut pandang saya saat saya MTS itu, hukuman itu semua hukuman disamaratakan. Entah itu kuat, misalkan saya lemah, itu disamaratakan hukumannya, nggak dibedakan. Jadi bagaimana kita memanusiakan manusia sih, menurut saya. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Soalnya gimana ya? Kita ini manusia loh. Tujuan kita berpendidikan biar kita menjadi cerdas, terus apa lagi? Berdisiplin terhadap sesuatu yang seperti waktu, pembelajaran, tugas dan lain-lainnya. Itu saya sangat banyak belajar lah dari pengalaman-pengalaman yang di pondok saya dulu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan sih, menurut sudut pandang saya. Itu. Jadi gimana Mas Fatah? Saat itu, jadi kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan ya, bahwasannya hukuman itu memang perlu dalam suatu lembaga sangat perlu untuk menjadikan suatu pembelajaran ya. Sama bisa menjadi karakter. Ya, sama membentuk kedisiplinan sendiri di dalam diri kita. Tujuannya Jokowi loh, Ya. menjadikan anak didik itu lebih berkarakter. Benar. Salah satu tujuan. Ya. Jadi Tapi gimana? perlu digarisbawahi loh, Ya. sesuai dengan porsinya. Enggak juga kekerasan yang begitu keras sampai kita overdosis segala macam, siul, pingsan. Jadi itu yang perlu digarisbawahi dalam dunia pendidikan. Benar sekali. PR kita. Mungkin solusinya nih, apa nih Bang solusinya nih Bang? Ya, solusi sih saya belum ada gambaran sih Mas gimana solusinya. Tapi
Kalau opini saya, solusinya adalah tidak menyamaratakan atau tidak apa ya bahasanya, tidak menggunakan sistem-sistem, tidak bisa menyamakan sistem dulu sama yang sekarang. Kalau sekarang kan kita tahu lah ya, kalau kelas waktu pondok aja kita sudah bilang ini kekerasan, tiba-tiba ditangkap orang tua datang orang tua cepu lah bahasanya. Jadi kita tidak bisa mempatokkan sistem dulu sama yang sekarang sih menurut saya. Apalagi ada teknologi kan, teknologi canggih. Jadi kitanya aja nih bagaimana memanfaatkan teknologi, misalkan handphone nih. Misalkan kan kayak sekolah saya dulu kan waktu SMA itu, saya waktu SMA masih menggunakan sistem buku. Dan setelah saya keluar dan lulus dari SMA, dari madrasah aliyah negeri itu, mereka menggunakan sistem HP. Maksudnya tuh menggunakan sistem buku elektronik. Jadi mereka bukan tidak membawa buku, tetap membawa buku, walaupun buku tulis itu untuk mencatat. Jadi meringankan kita lah dan memanfaatkan teknologi yang ada gitu, menjadi yang positif lah, lebih positif kan teknologi itu sih menurut saya. Itu ya salah satu solusi ya. Ya. Sekian banyak solusi. Itu versinya Bang Bar. Ya, versi saya. Versinya Bang Alam ini gimana nih Bang, solusi dari pendidikan di kawasan kita lah, nggak usah di Indonesia. Menurut saya ya, kalau solusi untuk hukuman ya, hukuman pasti ada, peraturan pasti ada hukuman ya, pasti ada konsekuensinya. Cuman solusi saya bagaimana hukuman itu bisa memberi dampak positif untuk orang lain. Bentar, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dikarenakan kita break dulu, dikarenakan ada azan asar. Oke, gimana? Tadi sampai mana kita? Sampai hukuman tadi ya? Ya, Hukuman itu kan jadi patokan nih, patokan dari setiap peraturan pasti ada konsekuensinya. Kalau menurutku hukuman itu bisa menjadi manfaat bagi orang lainnya. Ya. Contoh kayak dosen kita di UPB, Sang Faruk, kan dia kan memberikan peraturan kalau bagi yang terlambat harap menerima hukuman. Hukuman itu memberikan seperti kayak menyenangkan menyenangkan teman lah, Dapatnya beli permen atau apa, ngajak touring kan, pokoknya menyenangkan sama teman lah. Itu menurutku ya memberi manfaat bagi orang lain. Atau contoh hukuman kalau misalnya kita terlambat di pondok kan, contoh ya kalau di pondok kan misalnya terlambat ke masjid kan, hukumannya tuh bisa lah menjadi menulis Al-Quran ya, biar kita bagus ya kan, seperti buang sampah di ambil sampah di sekitar masjid gitu. ya, pokoknya memberi manfaat lah. Artinya bukan kekerasan. Ya, bukan kekerasan. Soalnya itu kalau kekerasan jatuhnya ke fisik kan, fisiknya bisa untuk mental. Batin nggak sih? Mentalnya. Jadi mungkin disimpulkan aja langsungnya. Jadi hukuman itu memang perlu ya, tapi perlu digarisbawahi, jangan sampai ada kekerasan. Karena kekerasan ini suatu problem yang nggak terselesaikan sampai saat ini. Membuat pemikiran jadi buntu segala macam ya. Mungkin itu ya imbas dari. Mungkin kalau kekerasan bisa menjadi balas dendam ya, Ya, balas dendam ke adik-adiknya atau ke pengurusnya. Itu kan bahaya sih. Bahaya itu kalau ada balas dendam. Kan balas dendam nggak baik kan. Jadi itu aja mungkin aja bahasan kita hari ini. Mungkin kata-kata terakhir dari Bang Barok. Gak ada kata-kata terakhir sih. Kita harus Quotes. semangat. Pakai quotes, betul. Waduh. Aduh. Wajada manjada nggak sih? Baru semester 2 nih. Ya, Aduh. manjada wajahnya saja. Oke, teman-teman. Baik. Ini sesi yang kedua ini kami hanya berdiskusi tentang ruang lingkup dunia pendidikan kami masing-masing. Jadi, jikalau ada komentar atau kalian ingin beropini, silahkan di kolom komentar di bawah. Bawah ya. Di bawah ya. Nggak ada di sini, bawah. Jika tutur kata kami yang bertiga ini ada salah-salah atau bikin menyinggung penonton dan teman-teman, mohon dimaafkan. Kami hanya beropini, kami hanya berdiskusi ringan. Oke,
warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह।